Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Rosalma, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021, Angkatan 3, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang praktek kerja ASN yang memperhatikan dan tidak memperhatikan kode etik dan kode perilaku, dan analisis kasus sengketa ASN. Yuk, kita simak. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Dalam sumpah dan janji ASN, setiap ASN harus menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri. Tidak hanya itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terdapat beberapa hal yang harus dihindari ASN, seperti ASN tidak diperbolehkan untuk berafiliasi dengan partai politik. ASN dilarang untuk menjadi penyelenggara maupun peserta kampanye. ASN dilarang untuk mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan politik. ASN dilarang untuk menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok. Sedangkan hal yang wajib dilakukan setiap ASN berdasarkan Undang-Undang ASN antara lain adalah ASN diwajibkan untuk menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, bebas dari KKN dan intervensi politik, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dan liar melibatkan dua oknum aparatur sipil negara dengan modus menarik uang penumpang kapal di Pelabuhan Bakahuni yang tidak mengantongi surat rapid antigen. Yang nggak ada antigen bayar berapa? 100. Dipintain sama siapa? Pintain sama siapa? Jadi nggak usah rapi, langsung bayar aja. Oh, buat uang rokok. Rekaman video aksi pungutan liar dua oknum ASN ini sontak jadi perbincangan publik. Ya, di tengah penerapan pembatasan mobilitas, dua pria yang mengaku aparatur sipil negara ini justru memungut uang kepada para penumpang bus yang hendak melintas di Pelabuhan Bakahuni. Usai video rekaman viral, keduanya pun langsung diamankan aparat kepolisian Resort Lampung Selatan. Selain mengamankan dua tersangka, polisi juga amankan barang bukti uang sebanyak Rp410.000 dan surat perintah tugas dari kantor BPBD Lampung Selatan. Dalam menjalankan aksinya, kedua oknum ASN BPBD tersebut bergerak sendiri secara acak dengan modus meminta biaya bagi para penumpang yang tak kantongi surat rapid antigen senilai Rp100.000. Membayarkan kepada oknum agar supaya bus yang digunakan bisa
menyeberang. Tidak seluruhnya tidak membawa, namun sebagian tidak membawa. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis 368 KUHP serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung. Analisis faktor penyebab yang pertama, kebiasaan melakukan pungutan liar, kurangnya perannya masyarakat untuk melaporkan tentang pungutan liar. Dua, masyarakat yang selalu memaklumi adanya pungutan liar agar tidak ribet, agar pelayanan dapat dipercepat dan dipermudah. Adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kelima, kurangnya integritas pelayanan publik. Yang keenam, lemahnya kontrol dan sistem dari atasan atau pemerintah. Gagasan untuk menyelesaikannya yang pertama yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku pungutan liar. Yang kedua yaitu membuat peraturan larangan tegas tentang pungli. Yaitu mengadakan satgas saber pungli untuk mencegah terjadinya